udah lama nggak pakai rambut Hai, rabani. Hai guys, annyeonghaseyo 여러분. welcome back in your YouTube channel. Iya, Bukan channel aku soalnya guys. kalian Kamu- sudah kenal kan siapa dia, jadi tidak perlu kenalan lagi. Ayo siapa? Ya, dia yang suka ada di YouTube aku. Hari ini aku mau Q&A. Malu banget. Tanya jawab bersama dia. Dengan dia 5 pertanyaan, saya 5 pertanyaan. Kita Total? tidak tahu pertanyaannya apa Enggak saja. Tidak Tidak spill. settingan. Tidak settingan. Itu yang komen no settingan parah banget. Walaupun nggak ada yang komen. Aduh, nanti aku komen. Terus apa lagi ya? Aku mau ngomong apa lagi? Terus nanti kalau yang ngasih jawaban, terus nanti yang ngasih pertanyaan dijawab, terus ngejawab lagi. Ngerti gak? Kalau nggak ngerti aku juga sama nggak ngerti guys. Boleh Jadi diminta diulang. misalkan aku ngasih pertanyaan, nanti dia menjawab, terus nanti juga aku menjawab, tapi dia dulu yang jawab gitu. Jadi semuanya sama-sama menjawab. Oh iya, aku ngerti Ya. guys. Ya Gitu. pokoknya gitu. Intinya saling melontarkan pertanyaan dulu gitu. Terus jawab. Bentar gini nih. Misalkan siapa nanya ke Ame. Briefing lah. Jadi Ame nanya ke aku, nanti aku jawab, tapi nanti juga Ame ikut jawab, tapi setelah aku. Jadi setelah yang ditanya baru yang nanya jawab. Gak ngerti. Ya pokoknya bakal gitu deh. Pokoknya video ini akan sangat panjang, walaupun judulnya bakalan ngobrol singkat, tapi bakalan panjang. Hahaha, cuaks. Oke, yang pertama dari Ame. Oh, itu tunggu Kak. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk kenang-kenangan. Ya guys, soalnya karena kita mau pisah besok. Ini baju saya. Kita lihat, kalian mau nggak sih kita pakai baju yang sama, sama tembok juga sama. Betul. Kan aku suka warna biru. Aku suka warna putih. Udah. Ya, yang pertama. First. Deg-degan nggak? Udah takut ditanya yang aneh-aneh. Nggak sih, ini masih kayak tuh jadi sakit perut. nervous guys. Pertama, apa hal paling kocak yang pernah Cema lakuin atau alamin? Itu kan soalnya aku hal yang paling kocak yang pernah Cema lakuin tuh kayak alamin gitu kan, biasanya kalau yang dilakuin jadi pemeran kabaret. Semuanya membuat saya kocak, dan itu bukan saya banget, tapi ya udah sih gitu. Tapi jujur ya guys ya, kayak kepribadian itu kayak bisa kayak ganda gitu loh. Jadi kayak ketika dia kabaret tuh dia bukan cuma yang saya kenal. Ya, saya bisa jadi ibunya 2 kali, bisa jadi anak-anak juga, bisa jadi anak sekolah yang cuma dan pokoknya berbeda tuh gitu. Terus malu banget udah. Itu kayaknya hal yang paling kocak deh, tapi soalnya banyak hal kocak sebenarnya yang kita tapi itu kan yang paling bersama. Ya, tapi yang lebih kecewa tuh mungkin itu ya, soalnya guys, kita sering ketawa-ketawa. Malu banget tapi gak jelas. Iya. Udah, sekarang Ame. Sekarang Ame jawab pertanyaan Ame sendiri. Nah gitu maksudnya. Aku ngerti, sudah mengerti guys. Jadi kayak total 10 pertanyaan, benar-benar 10 pertanyaan untuk diri sendiri yang pernah Ame lakuin. Kayaknya nggak ada sih. Cuman yang pernah yang paling kocak tuh saat ini masih baru sih, kayak sangat malu banget ketika aku salah nepok orang. Ngerti gak sih? Ngerti banget dong. Karena kan waktu itu upacara 17 Agustus pertama kali aku suka di Man 4. Upacara 17 Agustus di lapangan. Sepertinya aku tidak tahu deh, karena dijaga PMR. Terus biasanya kan aku tuh deket teman-teman, tiba-tiba yang di sebelah kanan aku tuh orang, kukira itu si Caca temen aku tiba-tiba tepak gini dong, kayak dek,
aku naon cina kata-kata kayak, terus aku tanya-nanya mengalihkan pembicaraan, tiba-tiba aku bilang kayak belum mulainya kan gaji, ngerti gak sih? Kayak apa ya kita gak kenal sudah. maksudnya kayak aku nepok ke temen gimana sih, kayak yang blok gitu nih, terus dia langsung kayak gitu. Aku gak sepil namanya tapi masih anak kelas IPA kalau gak salah guys. Mohon maaf ya anak IPA ya, malunya bukan main. Sampai temen aku bilang kepergok sama temen aku, terus kata temen aku teh disangkanya akunya cina gitu, kata si Caca. Terus kata aku teh enggak, emang mau nanya, kata aku gitu kan, aku gengsi guys jujur gitu. Ya udah boleh. Supaya malu. Terus pertanyaan selanjutnya dari aku. Lihat, aku nulisnya di sini ya guys, soalnya HP aku dipakai. Gue lihat. Yang pertama, apa hal yang paling disukai dari pertemanan kita berdua? Banyak. Relax. Pertama, kita tuh bebas. Kedua, Bebas apa? maksudnya bebas bukan bebas tuh kayak tidak ada hambatan dan halangan, tuh kayak batasan untuk berteman gitu. Mulai dari bahasa, kan biasanya kalau teman itu kayak bahasanya kayak sebebasnya, tapi aku sama dia tuh belum pernah ngelontarin kata-kata yang kasar, karena itu sama-sama tidak membuat kita nyaman guys gitu. Ya gitu pokoknya. Terus masa lalu juga itu sih pertama. Yang kedua mah emang dia orangnya nyenengin, terus ngangenin gitu nih, kayak Lalu jujur ya guys, tidak ada settingan dalam perkataan saya gitu. Jadi kayak mikir kayak nanti juga kalau misalkan kita pisah tuh aku gimana ya bakal dapetin yang kayak gini lagi, tidak gitu. Sebenarnya banyak, tapi yang bikin paling nyaman sama dia tuh ya itu, kita tuh kayak gak ada batasan, ya bebas gitu mengekspresikan diri kita sendiri. Nice gitu. kalau menurut Males aku gitu. sih guys, mungkin karena kita satu frekuensi sepertinya ya, jadi ya sudah melaju saja seperti itu gitu loh. Jadi berteman bersama dia tuh ya nice gitu. Jadi tidak ada hal apapun yang membuat saya tidak suka dengan pertemanan itu. Anjay. Yuk dicontoh pertemanan kami, checklist Ya. 2 boleh 50. Boleh. Enggak, Ya, enggak. yang kedua, yang ketiga. Dari aku ya guys ya, pernah nggak coba makanan yang sama sekali gak cuma sukai? Obat makanan bukan? Enggak dong, beda lagi. Obat ya obat, makanan ya makanan berarti bukan kayak ditelan gitu, nggak lebih kayak dikunyah, dirasa. Kan obatnya buat kayak mengobati sesuatu. Aku gak suka apa ya, maca. Aku pernah. Oh iya, dia gak suka manis, sedangkan aku suka. Apa sih maca enaknya guys, dan sepertinya tidak ada wah-wahnya gitu. Jadi saya pernah menelan maca, saya tit. Tapi sampai mual-mual gak sih? Enggak, cuma itu pokoknya mah. Sampai itu ke pagi malamnya minum maca, paginya itu saya gitu, pokoknya tidak boleh disebutkan. Sebenarnya dia sudah mengerti. I know. Terus kalau aku mah sebenarnya mah bingung, kayak semua makanan teh aku tuh suka Ya, gitu kelebihannya. tapi ada satu makanan yang tetap aku makan karena dipaksa. Apa? Tapi penasaran, tomat. Oh. Aku nggak suka tomat, kayak rasanya aneh gak sih? Kalau menurut aku pinggir emang enggak, kalau tengahnya emang aneh. Kecuali di jus, itu di jus enak. Nah kan pernah kata temen aku, kalau nggak suka tomat coba dipotong atau di jus gitu. Aku nyoba dipotong yang mateng gitu nih, yang kayak merah banget, dan ternyata aku nggak suka sampai Jangan dicontoh. gitu pokoknya mah, sampai mual. Dan tapi aku masih bisa makan makanan yang ada tomatnya, tapi tomatnya jangan dimakan gitu. Dah. Pertanyaan keempat, jeng 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 Apa jeng tuh? jeng. Yaitu, hal terrandom apa yang dipikirkan Ame untuk dilakuin kita bersama? Kayak random gitu, pernah kepikiran? Pernah. Misalkan yang sekarang atau di masa depan atau kapan gitu. Pernah ya guys, aku pernah kepikiran buat bawa Cema kabur.
Random enggak sih, random menurut aku random karena Mama tiba-tiba dengerin. ya mama maaf karena aku tiba-tiba lagi tidur kepikiran buat bawa kabur Cema, tapi aku juga kabur gitu, ngerti gak sih, kita tuh sama-sama kabur gitu, tapi pas kita udah kerja sih, jadi jatuhnya kita nggak usah minta izin dulu gitu, gitu. kayak kaburnya kayak keliling-keliling kayak naik kereta bus dan kayak gitu, tapi harus punya uang juga sih, soalnya nggak mungkin kan jatuhnya kita tuh kayak nge-BM gak sih, kayak megah gitu. Malu. Betul, kita belum pernah ya yang kayak gitu. Ya kita tuh anak baik banget loh. Kita tidak pernah dihukum kecuali saya pas MTS pernah diam di depan. Karena telat. Aku belum guys, tenang, aku belum Pernah dihukum sekali. seumur hidup, pertama yang terakhir. Terus kalau aku pernah mikir untuk melakukan kayak, tapi ini tuh bukan untuk di masa depan, tapi sekarang tuh mau gitu ngelakuin ini sama aku. Karena melihat yang di TikTok umroh bareng, kayak umroh bareng umur segini gitu loh, dari mana uangnya? Sabar sih. Mikir pernah lewat di TikTok itu, pernah ada berdua yang umroh bareng bestinya, dan aku mikir apakah aku kayaknya ngelakuin ini sama Ami sekarang seru deh, tapi aku tidak kepikiran bahwa untuk jalan-jalan ke sana saja tidak pernah terjadi. Ini umroh, hal yang dia pikirkan itu random tapi bermanfaat plus positif, sedangkan aku kok negatif ya, bawa kabur anak orang, kagak baik Bun, jangan dicontoh. tidak apa-apa, itu pikiran random saya. Next question yang ke-5, hal yang paling pengen Cema lakuin saat ini, berguna bagi nusa dan bangsa. Canda guys. Hal yang pengen dilakuin itu menjadi seorang yang apa ya, bisa disebutnya ya, bisa disebut berguna juga sih. Jadi bisa melakukan apa-apa sendiri, bisa memberikan apa yang keluarga dan orang-orang terdekat mau begitu. Tapi saya diam rebahan doang. Kalau aku sendiri, hal yang pengen dilakuin saat ini yaitu, karena skill bahasa Inggris aku tuh bad banget ya Bu, meskipun aku bentar lagi lulusan anak bahasa, tapi aku tuh Maafin kita ya, rendah banget segini. Maafin kita Miss, skillnya Miss, maaf. Nah iya, yang pengen aku lakuin saat ini, kalau nggak kursus bahasa Inggris ya belajar bahasa Inggris otodidak sendiri gitu. Udah sih yang paling pengen dilakuin itu, tapi nyatanya aku tuh cuma rebahan nonton hal-hal yang tidak berguna lah gitu. Bertolak belakang kita kelakuan kita teman-teman. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu nomor pertanyaan ke-6. Jeng. Kok udah ke-6 aja sih, kok cepet? Sudah. Kalau aku ngelakuin satu kesalahan yang fatal banget, kesalahan apa yang nggak bisa Ame maafin? Wah, agak berat ya Bun ya. Maksudnya ketika gimana, ulang. Kayak misalkan aku teh ngelakuin kesalahan apa gitu yang menurut Amel fatal. Amel gak banget paling males dibilang Amel. Kacaleta tete magis. Salah ngomong. Iya, pokoknya mah kesalahan apa yang membuat Ame itu nggak bisa ngemaafin aku gitu loh, walaupun kita tuh sudah berteman sejak ada 7 tahun 6 tahun 6 mau ke 7 sih. Iya, mau ke 7, pokoknya kita tuh dari kelas 7. Dari kelas 7 itu tuh apa gitu. Kayaknya kalau ngomongin yang kayak gitu udah biasa ya guys, karena kan namanya juga manusia. Aku juga pasti sering ngomongin dia, bukan pasti sih, karena emang sering ngomongin dia, dan juga dia juga pasti yang kayak gitu udah lumayan. Tapi menurut aku yang paling gak bisa dimaafin tuh ketika dia selingkuh atau ngerebut pacar aku gak sih, atau kayak suami pacar mah gak apa-apa, suami ya bukan terus kan, tapi kayak gak mungkin aja gak sih kan. Tapi kayak ini kita beda tipe deh, emang bertolak belakang tipe kita tuh. jadi kayaknya gak mungkin, soalnya gak mungkin, tapi kan kamu nanyanya kayak gitu. Gitu iya. guys. Iya juga ya, aduh aku malu. Kan banyak tuh yang kayak gitu, yang kayak suaminya tahu sama sudah nggak boleh. Aku mau menyantumkan nama artis, nanti videonya itu sama YouTube guys, nggak boleh.
gitu pokoknya mah. Terus kalau Cema apa ya, kalau aku bukan itu sih, kayak kalau aku tidak akan memaafkan jeng 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 jeng. Ngelakuin yang aku tuh orang itu kalau udah kayak nggak respect sama orang suka langsung cut off gitu iya kan. guys, itu yang terjadi minus sama itu. aku dan Ya si Tit gitu, dia mah yang kayak gitu orangnya. dan Aku mah enggak. kan karena dia tuh sudah menyakiti hati saya gitu loh, dan sebelum itunya juga dia tuh merasa tersakiti oleh saya. Kok jadi curhat ya, pokoknya nama cerita teh dia tuh merasa tersakiti, tapi padahal di balik itu aku juga pernah tersakiti oleh dia gitu loh. Ya, Jadi gitu. dia tuh tidak pernah berpikir bahwa kita tuh pernah saling menyakiti gitu. Dalam ya guys kata-katanya. Oh my god. Jadi kayaknya kalau ame apa namanya ya, kalau itu namanya apa sih, kayak aku tuh bukan yang nggak suka dibilangin kayak kesalahan aku tuh apa, tapi Lihat situasi dan kondisi. iya, terus dia tuh juga bilangnya kayak ya dia yang paling benar gitu loh. Aku tuh gak bisa kayak gitu. Nah yang paling gak bisa pas aku tuh mencurahkan sesuatu terus membandingkan hidup, kayak Aduh si nasib. mama naon gitu unggul gitu, gak bisa. Dan bersama dia tidak seperti itu, jadi kayaknya tidak apa-apa. Walaupun misalkan jangan misalkan amit-amit ya Allah, tapi suatu saat Ame melakukan itu, walaupun kita sudah berteman sejak lama, tapi aku nggak bisa deh kayaknya kayak sakit hati banget gitu. Betul dia kayak gitu guys. Pokoknya mah karena kan setiap orang tuh memiliki masalah yang berbeda gitu, jangan dibanding-bandingkan. Iya. Tapi kalau misalkan untuk merebut suami tuh kayaknya aku nggak bisa deh, karena kayak jatuhnya tuh kayak kamu tuh ya gitu. Udah nggak mungkin sih, karena Walaupun tipe kita tipe tuh kita berbeda gitu. Udah dia tuh begitu, aku begini gitu. next question Selanjutnya udah mau buka hati buat orang baru nggak? kok nanya gitu sih? Karena aku tuh kadang suka apa ya, kayak pengen dia tuh kayak move on gitu, karena kalau dia gak move on susah buka hati buat yang baru gitu Bon. Bukan karena move onnya sih, tapi karena orangnya. Jadi Jadi karena siapa gitu loh yang bisa deketin akunya, kayak bukan karena aku yang harus ngebuka hati, tapi dia yang harus ngebuka hati aku gitu. Jadi biasanya soalnya kebanyakan tuh kayak aku tuh kan susah suka sama orang, ribet kayak pokoknya. susah gitu suka sama orang, terus ngelupain orang juga susah. Jadi pas aku berusaha melupakan orang lain, terus ada orang yang datang sama aku, terus aku tuh udah gini, terus tiba-tiba dia tuh kayak di tengah jalan tuh kayak berhenti gitu loh. Mungkin udah capek dengan sikap aku yang tidak peka, tidak ada effort dan lain-lain. Jadi kebanyakan tuh berhenti di tengah jalan. Jadi aku tuh tidak ada yang membuka hati saya, kecuali jika saya sudah suka sama orang yang Itu baru. sih guys, betul. Tuh Kak Ame tidak usah ditanya, dia sudah punya ayang, jadi sudah. Tapi untuk pelajaran aja ya guys, soalnya aku juga pernah mengalami suatu trauma yang bikin hati aku tuh bener-bener rapat gini nih. Ini hati Tiba-tiba aku ada seseorang yang tidak aku kenali datang menolong saya. Sebenarnya aku kayak step by step tuh gak segampang itu ya. Tapi karena dia tuh sangat effort nah itu dan effortnya sayang itu sama aku, jadi aku tuh membuka hati perlahan untuk menerima dia, dan ternyata akhirnya aku tidak menyesal, malah bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Nggak disepil ya bun ya, ini nggak di endorse juga.